Usai dipaksa mundur dari turnamen All England, tim bulu tangkis Indonesia diagendakan pulang ke tanah air Minggu hari ini. Kepulangan tim Indonesia lebih cepat dari rencana awal, yakni 23 Maret setelah isolasi 10 hari setelah diizinkan Badan Kesehatan Nasional yang berwenang menangani pandemi COVID-19 di Inggris. Tim Indonesia terbang dari London, Inggris pada Minggu sore waktu setempat dan tiba di tanah air pada Senin sore. Keputusan bahwa kita bisa lebih cepat kepulangannya dari tanggal 23, karena kalau hitung 10 hari itu tanggal 13 hingga tanggal 23. Nah, karena kita memang sudah mendapatkan izin komunikasi Pak Densa dari pihak NHS, hingga hari ini kita melakukan PCR dan insya Allah PCR yang dilakukan oleh KBRI seluruhnya ini sudah mendapatkan izin baik dari NHS juga dari panitia All England. Sehari sebelum kepulangan ke tanah air, tim bulu tangkis Indonesia menjalani tes usap di tempat isolasi di Birmingham, Inggris. Tes dilakukan dokter dari pengurus PBSI dan alat tes disediakan Kedutaan Besar Indonesia di London. Hasil tes usap selanjutnya diserahkan National Health Service sebagai syarat perjalanan keluar Inggris. Atlet bulu tangkis Indonesia senang dan bersyukur bisa pulang ke tanah air lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Saya mau berterima kasih untuk jajaran pemerintah semuanya juga, terus juga untuk PBSI juga pastinya yang sudah menanggapi dengan sangat-sangat cepat juga. Saya berterima kasih ya, walaupun akhirnya kita tidak bisa lanjut bertanding, tetapi kita ambil hikmahnya dan kita akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan berikutnya. Sementara itu, Humas PBSI Velia Hartono dalam program Kompas Petang Sabtu sore menyatakan seluruh proses kepulangan sudah selesai dengan dibantu pihak Kedutaan Besar Inggris dan Turki. Berkaitan dengan kasus dipaksa mundur, PBSI mengaku sudah melayangkan surat protes dan berencana akan membawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Dari PBSI sendiri sudah melayangkan surat protes kepada BWF dan ya untuk saat ini kami juga akan terus berkoordinasi dengan NOC dan Kemenpora juga untuk ya dari NOC sendiri pun akan menggugat dan membawa hal ini, direncanakan untuk membawa ke CAS ya, ke bagian pengadilan arbitrase olahraga begitu Mbak. Tapi ya mungkin masih butuh proses dan butuh dikonsepkan terlebih dahulu, mungkin untuk bandingnya seperti apa, untuk rinciannya seperti apa gitu. Jadi mungkin setelah kami kembali ke Jakarta, kami akan lanjutkan untuk banding tersebut Mbak. Sebelumnya, tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari kejuaraan bulu tangkis bergengsi All England 2021. Hal ini dikarenakan saat perjalanan dari Istanbul, Turki menuju Birmingham, Inggris, tim Indonesia berada satu pesawat dengan penumpang yang positif COVID-19. Regulasi pemerintah Inggris jika berada dalam satu pesawat dengan orang yang positif COVID-19, maka seluruh atlet dan ofisial harus menjalani isolasi selama 10 hari. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali menyatakan panitia All England yakni BWF sangat tidak profesional, asal-asalan, dan diskriminatif. Pemerintah Indonesia akan melayangkan protes keras kepada BWF. Dan yang paling menyakitkan buat kita, treatmentnya itu adalah tidak adil. Dari cerita anak-anak kita yang di sana, ada peserta dari 3 negara yang bahkan begitu di swab positif, kemudian disuruh ngetes sendiri, dalam beberapa jam kemudian sudah negatif hasilnya, kan kelihatan sekali. Total ada 30 pebulu tangkis Indonesia yang mengikuti turnamen bulu tangkis perseorangan paling bergengsi di dunia ini. Dari 30 pemain terbaik ini berlaga di sektor tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, serta ganda campuran. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, atlet bulu tangkis Indonesia tidak bisa bertanding di kejuaraan All England 2021 dan kini dalam perjalanan pulang ke tanah air. Tahun 2021 ini Indonesia bisa dikatakan gagal untuk bisa membuktikan pada dunia dalam prestasi di bidang olahraga, ini khususnya di kejuaraan bulu tangkis All England 2021 karena dipaksa mundur oleh panitia yakni BWF karena satu pesawat dengan pasien positif COVID-19 informasinya. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia? Pagi ini kita akan membahasnya kembali dengan sejumlah narasumber melalui daring, diantaranya ada Sekretaris Kemenpora, ada Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, dan juga ada Redaktur Pelaksana Harian Kompas,
ada Mas Adi Prinantio. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Biasa. Ya, saya ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, jadi memang kalau kemarin kan ini beritanya akan di tes swab kembali tim Indonesia, kontingen kita, kemudian akan kembali ke tanah air dan beruntungnya ini bisa lebih cepat karena memang juga hasil diplomasi dari Kemenlu dan juga beberapa pihak terkait dengan pihak Inggris dan juga sudah diperbolehkan oleh pihak All England ya. Dan juga ini bagaimana update-nya sampai saat ini, apakah ada perubahan atau memang akan segera pulang ke tanah air, Pak Gatot? Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan rencana dan tadi sudah disampaikan oleh tim manajer Mas Riki, rencana sore hari ini waktu London, kita kan berbeda di waktu di Birmingham, mereka kan nggak perlu transit di London, selisihnya ada 7 jam lebih lambat daripada di Jakarta, mereka akan segera kembali ke Jakarta melalui Turkish Air atau Turkish Airlines. Kemudian yang kedua bahwasanya nanti akan sampai di sini besok sore dan semua itu adalah sesuai dengan harapan kita semua. Karena kalau sesuai dengan regulasi NHS, pulangnya harusnya tanggal 23 dan 23 itu terlalu lama, sementara aktivitas tidak ada, All England tidak bisa mereka ikuti. Dan persyaratan PCR juga sudah dipenuhi oleh seluruh tim nasional Indonesia. Berarti jadi akan pulang tidak ada masalah yang menyusul lagi begitu ya Pak Gatot ya? Iya, nggak ada masalah dan sejauh ini alhamdulillah pada saat tes PCR juga tidak ada kendala, semua negatif. Semua negatif. Memang dari sampai di sana pun kemudian sudah dites juga ya, kita negatif, sudah disampaikan juga berkali-kali di beberapa media. Pak Gatot, kalau sampai sekarang memang Kemenpora tidak, saya tidak tahu apakah berkomunikasi langsung dengan pihak All England atau BWF atau memang melalui PBSI begitu. Tapi hingga saat ini sudah adakah klarifikasi dari pihak All England ataupun pihak BWF dalam hal ini terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi di turnamen All England kemarin? Karena kita tahu ini tidak hanya kita diminta WO, walkover, tapi ada juga beberapa perlakuan yang dianggap begitu ya, banyak orang diskriminatif kepada atlet-atlet kita di sana. Dan juga official tentunya. Ya, baik sampai kemarin sore ya, sekitar menjelang jam 18 WIB, kami terus berkomunikasi dengan pihak BWF, bahkan komunikasi kami sejak 2 hari yang lalu, kemudian kemarin seharian mulai dari pagi, siang, hingga sore waktu Indonesia bagian Barat, kami berkomunikasi dengan BWF, poinnya adalah karena Pak Dubes RI, kami harus terima kasih atas upaya kerja keras dari Pak Desra Percaya di London yang sudah membantu, motivasi, dan juga melayangkan nota protes. Dan hasilnya alhamdulillah adalah kemarin sudah muncul kepada kami berupa sebetulnya surat draft resmi ya dari BWF tentang permohonan maaf dari BWF kepada Indonesia. Semula hingga hari Kamis malam itu sebetulnya BWF sudah menyampaikan surat resmi tapi terlalu umum bagi kami. Misalnya ada istilah apology of the inconvenient circumstances. Dan bagi kami tidak jelas to whom atau dalam konteks karena apa dan juga dalam konteks bagaimana ada nggak komitmen janjinya BWF untuk the next gitu. Nah kemarin suratnya itu terlalu panjang dan belum spesifik menunjukkan permintaan maaf itu. Kemudian kami koreksi dan semoga hari ini sudah dibalas kembali. Oke, jadi sudah ada surat yang paling baru dari BWF-nya ya, Pak Gatot ya? Sudah, tapi belum kami terima dalam arti kami belum accepted ya. Okay. Belum, karena ada beberapa hal yang kami sebut kami masih keberatan karena kami persyaratannya harus 3 ya Mas ya. Pertama adalah harus clear. Ini minta maafnya kepada siapa. Dan yang kedua juga harus jelas juga menunjukkan kejadiannya sebetulnya kayak apa. Karena kan request dari Pak Dubes tempoh hari kan juga harus ada transparansi. Ya, nah kemudian yang ketiga begitu. Itu harus dipastikan janji hal tersebut tidak terulang kembali. Oke, saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi,
Anda melihatnya kalau pihak-pihak yang terkait, baik itu pihak mungkin NHS, kemudian ada BWF di sini, ada panitia All England juga, sejauh mana mereka harus klarifikasi terkait kejadian-kejadian yang kita tahu karena ini juga lumayan sudah terbuka begitu di sosial media, kita lihat beberapa hal. Tapi mungkin bila ada yang mereka belum buka, sejauh mana mereka harus klarifikasi ini, Mas Adi? Ya, kalau saya melihat sih mekanisme komunikasi sudah dijalankan ya oleh PSSI sebagai federasi bulu tangkis ya. Kemudian Dubes Indonesia di London, Pak Desra Percaya, dan juga Kemenpora tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot beserta syarat-syarat yang ingin dipenuhi oleh Indonesia. Dan itu menurut saya sudah memenuhi keinginan publik Indonesia, para supporter yang kecewa, bintang-bintang bulu tangkis tidak bisa terjun di All England, salah satu turnamen bulu tangkis bergengsi karena sangat bersejarah. Dan saya pikir kita mengikuti saja, menunggu bagaimana respon dari BWF karena memang ya upaya maksimal sudah dilakukan. Jadi saya pikir ya bagi kontingen Indonesia, saya lihat tadi dari pernyataan beberapa pemain sudah ada pernyataan untuk mengambil hikmah dari pelajaran ini. Jadi mekanisme komunikasi itu kita tunggu saja hasilnya. Harapannya mereka seterbuka mungkin, seoptimal mungkin mereka bisa terbuka. Itu yang kita tunggu. Tetapi di internal Indonesia, tim Indonesia bulu tangkis itu sudah tadi ada pernyataan yang melegakan, yaitu mengambil hikmah dari pelajaran di All England ini untuk ke depan lebih cermat, lebih berhati-hati sehingga tidak ada insiden serupa yang terulang. Artinya adalah bagi kontingen kita yang akan berangkat ke luar negeri, tidak semata hanya menyiapkan teknik, fisik dan mental, tapi juga hal-hal yang terkait dengan syarat-syarat protokol kesehatan. Yang terkait regulasi begitu, Mas Adi? Betul. Karena ini kan kejuaraan di tengah pandemi dan itu sangat berbeda dengan penyelenggaraan kejuaraan di event-event di situasi yang normal ya, Pak Sirianda. Ya, setuju. Itu dia kenapa? Karena ini di tengah pandemi COVID-19. Kalau Anda sendiri melihat ini memang setingkat All England begitu ya. Kita tahu Super Series begitu kan. Apalagi bulu tangkis juga udah lama banget nih diselenggarakan All England ini. Nah, apa memang beberapa waktu ke belakang kalau secatatan Anda, Mas Adi, ini memang kerap melakukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang kontroversial misalkan, atau baru-baru ini Anda melihat karena mungkin pandemi COVID-19 ini jadi terlihat tidak siap baik sebelum maupun ketika ada kejadian gitu? Iya, kalau saya baca dan cermati regulasi di All England memang sudah dijelaskan bahwa kemungkinan menggunakan dengan pesawat, berkendara dengan pesawat komersial itu ada konsekuensi kontak erat dengan yang positif. Ya. Dan kemudian ketika diketahui ada kontak erat dengan yang positif atau satu pesawat, maka diharuskan menjalani isolasi atau karantina selama 10 hari. Yang menurut saya kurang optimal dilakukan oleh BWF adalah sosialisasi kepada seluruh kontingen tentang konsekuensi-konsekuensi ini. Kemungkinan itu belum optimal disosialisasikan kepada kontingen. Sehingga bisa saja beberapa kontingen itu kurang mewaspadai kewajiban karantina 10 hari. Ini yang mungkin belum optimal dilakukan oleh BWF. Sehingga memang untuk event-event ke depan seperti Olimpiade dan Tokyo, karena banyak juga pemain Indonesia, Indonesia dan juga atlet cabang lain, misalnya atletik, sudah lolos kualifikasi Olimpiade. Maka sosialisasi terkait aturan-aturan ini, masa-masa karantina berapa hari dan sebagainya, itu perlu lebih dini disosialisasikan kepada negara-negara peserta, sehingga memang tidak ada yang dirugikan. Karena memang situasi semacam ini sangat menyakitkan ya, karena di tengah situasi pandemi ketika kejuaraan juga sangat jarang, dan atlet di tengah sangat jarangnya kejuaraan itu sudah berusaha berlatih seoptimal mungkin, kemudian mereka sudah hadir di lokasi pertandingan, tapi kemudian mereka tidak bisa berjuang sekuat tenaga
Atlet itu kalau menyaksikan pemain lain bertanding, dia tidak bertanding, itu sangat sangat sedih ya. Ya, secara mental Dan gitu ya, merugikan secara mental juga pastinya Mas Adi ya. Ya, betul. Ya, biasanya kan mereka bertarung sekuat tenaga. Ya. Melawan dulu sekuat tenaga, kalau kalah ya sudah. Kalau menang disikapi dengan bersyukur tanpa jumawa. Itu Kalau dia ya, kalah, evaluasi ke depan. Tapi ini kan tidak bisa dilakukan. Nah, itu yang yang membuat saya kita. juga tertarik Mas Adi, sebenarnya maaf dipotong sedikit. Ini terkait Ya. dengan itu tadi yang Anda sebutkan, kalau kalah ya jumawa karena memang sudah latihan berbulan-bulan kemudian dipertandingkan kalah sportif gitu ya, kayak di lapangan bola. Kalau saya juga sering main bola, latihan berbulan-bulan kemudian match 90 menit selesai kalah ya sudah begitu. Tapi kalau Anda melihat di sini ada yang tidak sportif nggak? Kalau Anda melihat secara gamblang begitu apa yang kemudian dilakukan pihak-pihak terkait di sana terkait dengan bagaimana kemudian cara meminta tim Indonesia ini mundur, tidak hanya timnya ya, ini ada tim kita kan ada atletnya, ada official. Anda melihat ini ada unfair treatment di situ, ada tidak sportif? Yang pertama mereka menerapkan aturan All England seperti apa adanya, tetapi yang mungkin kurang tepat adalah treatment bahwa ada pemain yang masih bisa bertanding, sementara tim kita diminta mundur. Ya. Itu kalau saya tidak salah mencermati itu Neslihan Yigit ya pemain Turki. Meskipun pemain Turki ini kemudian memang dipaksa mundur juga. Hanya Setelah itu ramai-ramai sehari setelah tim kita dipaksa mundur. Saya menilai bahwa ada unfair treatment itu di situ. Nah itu yang perlu menjadi catatan bagi BWF atau dimanapun penyelenggara kejuaraan internasional, jangan sampai ada itu terjadi. Bahkan itu juga perlu untuk persiapan kita, karena kita juga akan menjadi tuan rumah Indonesia Masters dan Indonesia Terbuka kejuaraan bulu tangkis di Jakarta, kemungkinan sekitar Juli. Oke, kemudian apa yang nantinya negara dalam hal ini mungkin Kemenpora juga akan mengambil langkah-langkah mungkin setelah kontingen Indonesia kembali, kemudian juga nanti saya akan kembali ke Mas Adi. Apakah kemudian acara-acara atau turnamen-turnamen bulu tangkis di dunia ini juga pastinya kan akan berkaitan juga dengan BWF Mas Adi ya. Nah ini jangan dijawab dulu, nanti saya akan tanyakan setelah jeda, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.